Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa sobat-sobat semua di channel Rio Tribun Mabes Kopi dan tentunya di acara Bincang-Bincang. Nah, kali ini bincang-bincang kehadiran tamu seorang anak muda. Wah, ini di bulan Oktober kita sengaja mengundang banyak tokoh muda nih ya, anak-anak muda yang punya prestasi, punya sesuatu yang menarik untuk di-share, untuk dibagi ke teman-teman semua. Dan kali ini saya kehadiran tamu seorang anak muda. Dia ini muda-muda sudah aktif berbisnis. Dan tidak hanya berbisnis untuk mencari uang untuk dirinya sendiri, tapi juga gabung di komunitas bisnis dan mulai aktif mengajak anak-anak muda, anak-anak milenial untuk juga berbisnis. Dan untuk itu simak terus bincang-bincang kita kali ini dengan Rizky. Ya, apa kabar Rizky? Alhamdulillah sehat. Nama lengkapnya Rizky Rahmawan. Wah, Rizky Rahmawan. Rizky Rahmawan ini putra Kabupaten Meranti ya, Ki? Iya. Lahirnya di Meranti. Iya, lahir dari kecil Meranti, besar di Meranti, udah besar baru ke merantau. Oh, baru keluar dari kampung halaman untuk kuliah ya? Iya, kuliah. Kuliahnya di mana? Kalau saya di UIN. Di UIN. Sekarang. Jurusan? Manajemen dakwah. Sudah selesai dong ya sekarang? Alhamdulillah. Oke. Manajemen dakwah. Wah, harus jadi ustadz ini sebenarnya, usaha ya. Oke, nah Rizky, saya dengar nih aktivitasnya sekarang itu banyak ke bisnis. Iya, alhamdulillah. Ya, boleh tahu nih bisnis apa yang digeluti? Kalau saya pribadi itu dua, suplemen dan skincare. Suplemen dan skincare. Ya. Oke, nah ini berarti produknya itu bukan produk sendiri ya? Iya, produksi orang lain yang produksi, kita yang marketingnya. Oh, jadi ini bisnisnya adalah bagaimana memasarkan produk lah ya, marketing lah ya. Tapi kita yang punya produk, soalnya kita yang beli. Gitu. Kita ambil dari orang, kemudian kita yang pasarkan kembali. Gitu. Nah, sejak kapan nih menggeluti bisnis online ini? Alhamdulillah sejak 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Dan itu dimulai dari serba keterbatasan. 7 bulan yang lalu itu udah selesai kuliah atau masih kuliah? 7 bulan yang lalu itu masih kuliah, tapi sudah mengerjakan skripsi gitu loh. Sudah tahap akhir gitu kan, semester 8 itu semester 8. Jadi semester 8 itu ketika mengerjakan skripsi itu dengan yang sibuk skripsinya, ya sibuk di bisnisnya gitu. Jadi masih serba keterbatasan waktu, keterbatasan modal, tapi dengan keinginan yang udah bismillah aja gitu kan. Lanjut, alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Oke. Banyak anak muda biasanya kalau udah kuliah itu kan begitu tamat inginnya langsung kerja di perusahaan. Jadi umumnya di banyak kayak begitu nih. Nah, ini Rizky mengapa memilih untuk mulai menggeluti bisnis? Dari dulu ya, Rizky itu sejak SD itu ketika SD itu kan ada guru menjelaskan itu kan. Jadi ketika Indonesia ini ketika selesai pendidikan maka pikirannya lah kerja gitu kan. Tapi mereka tidak menilik hal yang paling besar daripada kerja. Ternyata itu adalah dunia usaha gitu kan. Mengapa dunia usaha? Karena dari situ kita bisa memberdayakan orang lain. Oke, bagus kerja gitu kan, memang tidak ada salahnya gitu kan. Tapi ketika kita punya di dunia usaha, kita bisa memberdayakan orang lain, menjadi karyawan, kemudian kita punya adminnya, di situ kita bukan kita sendiri yang hidup, tapi kita bisa menaungi banyak orang jika kita buka usaha gitu kan. Ada jasa paket kurir yang di sana yang hidup gitu kan. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita terjun ke dunia usaha gitu. Dibanding kalau kita tamat itu hanya jadi karyawan, baik itu pegawai negeri maupun pegawai swasta. Iya, betul sekali. Itu kan memang kita hanya bekerja ya. Nah, iya.
ada ketakutan nggak? Banyak orang kan gini ya, jadi jadi pengusaha itu nggak pasti lah. Kalau jadi pegawai kan jelas tuh tiap bulan dapat duit, dapat gaji. Jadi pengusaha itu kan apa ya? Apalagi bagi orang-orang tertentu yang mungkin bapaknya nggak pebisnis, nggak ada darah pengusaha itu. Nggak ada. Iya kan? Itu kan berat, Ki. Kenapa kamu merasa yakin menempuh jalan jadi wirausaha ini? Karena memang cita-cita dari dulu itu memang istilahnya tidak mau bekerja gitu loh. Karena Rizky kan pernah magang gitu kan, dan magang itu kerja di sebuah instansi kantor gitu kan. Pergi pagi itu masuk tuh jam berapa ya? Jam 7.30, kemudian pulangnya jam 4.30 gitu kan. Wah, ini lama kali gitu kan. Jadi waktu itu berapa kantor? Itu sekitar 2 jutaan per bulan. Wah, ini kalau 2 juta per bulan berapa? Kalau satu hari itu berapa ya? Wah, murah kali gitu kan. Kapan kayanya gitu kan. Maksudnya bagus kerja gitu kan. Memang kita nggak istilahnya memandang negatif dari dunia kerja gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sisi prospek kedepannya, hanya gaji dan bisa dipertimbangkan lah ya, atau bisa diperhitungkan kenaikan gaji mungkin berkala, nggak mungkin tiap bulan naik. Pasti mungkin ya berapa tahun sekali. Ya memang kapan kayanya itu pertanyaan. Bagaimana kita bisa jadi ini kan, banyak orang kan cita-citanya sederhana, Ki. Iya, betul. Muda jadi pengusaha, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu kalau jadi karyawan terus kapan kayak gitu kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Ada sesuatu yang kita manusia ini, kita hanya batas kemampuan kita saja. Kita lupa bahwasanya kita punya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, itu maha kaya gitu kan. Kita lihat rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 kan? Pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang yang syahadat ini tidak menggunakan harta gitu kan. Nggak ada biaya lah. Ya nggak ada biaya gitu kan. Tapi ketika yang 4 ini, sholat butuh pakaian, pakaian beli apa? Pakai harta. Kemudian zakat pakai harta. Puasa oke lah, buka puasa kita mampu. Untuk apa namanya? Untuk sedekah, zakat fitrah pakai harta. Kemudian haji mahal banget gitu kan. Apalagi sekarang zaman corona ini ya lumayan gitu kan, naik gitu kan. Makanya kita ini sebenarnya ketika mengapa Rizky masih muda gitu kan, istilahnya teman-teman yang lain pada foya-foya gitu kan, pada enak-enak nongkrong di sana, nongkrong sini gitu kan. Rizky malah ya sibuk-sibuk ngantar orderan gitu kan, sibuk-sibuk balas chat konsumen gitu kan. Karena ketika kita mulai dari sekarang, maka kita akan menikmati kesuksesan itu lebih awal, ya kan. Tapi ketika nanti, kerja dulu lah gitu kan. Memang nggak ada salahnya gitu kan. Tapi ada sesuatu yang ketika kita mulai awal, maka kita akan sampai di garis finish lebih awal, gitu kan, insya Allah. Nah, jadi ketika cita-cita Rizky itu ketika mulai dari awal, maka istilahnya lebih mencapai kesuksesan itu lebih awal, ya kan. Lain ketika kita berkeluarga kan, Rizky masih lajang, gitu kan, masih jomblo gitu kan. Tenaga masih kuat lah, mau kesana kemari masih bisa. Alhamdulillah masih dari segi waktu masih lapang, gitu kan, dari segi istilahnya kreativitas masih tidak ada batas, gitu kan. Modal ya alhamdulillah dari dulu itu memang terbatas, tapi dengan kegigihan, dengan komunitas yang senantiasa positif, nah kita di situ terikut-ikut positif, alhamdulillah gitu kan. Oke. Rizky itu menggeluti bisnis online. Pertanyaannya, mengapa memilih bisnis online? Ya. Yang pertama itu pandemi ya. Pandemi itu kemarin 2020 akhir itu ya, awal gabung. Itu kan kalau buka usaha misal kafe gitu kan, kita mesti yang namanya sewa ruko, ya kan, mesti yang namanya sewa gedung apa gitu, karyawan, peralatan. Kita tahu di masa pandemi itu ya orang masa di rumah semuanya gitu kan, maka satu-satunya cara yang alternatif ya online. Online ini kelebihannya itu ya kita bisa menjangkau pasar yang jauh gitu kan. Misal kita di Pekanbaru gitu kan, konsumen kita di Jawa misal, itu sering tuh Rizky melayani konsumen dari Jawa, itu alhamdulillah kirim-kirim kita di sana. Jadi lebih efisien gitu kan. Jadi baring-baring di rumah tapi tetap menghasilkan. Nah, ini tipikal milenial sekarang tuh begitu. Bisnisnya bisnis rebahan. Sambil rebah-rebah dapat duit. Itu kadang-kadang tipikal anak muda sih.
Dan bisnis online itu memungkinkan ya melakukan kerja seperti itu. Iya. Oke. Tadi produknya itu skincare sama suplemen. Nah, Kenapa tertarik dengan itu? karena apa di suplemen kita kan nama produknya itu Bliss Propolis ya. Itu dari Inggris. Jadi produk itu yang terbaik di antara yang terbaik gitu kan. Jadi ketika kita punya produk, tapi produk itu istilahnya ya jual kerupuk gitu kan. Memang istilahnya ada lah orang bisa makan gitu kan. Tapi ada gak manfaat? Jual gorengan, ada gak manfaat? Orang bisa jadi setelah beli gorengan bisa jadi kolesterol gitu kan. Tapi Rizky memilih ke kesehatan karena dengan kesehatan itu orang bisa misalnya yang sakit nih, dari yang semula nggak bisa ke masjid gitu kan, orang bisa dengan meminum wasilah ini gitu kan, dengan perantara produk ini yang Rizky jual, orang sehat gitu kan, orang bisa menafkahi keluarganya gitu kan. Ada bapak-bapak ketika sakit gitu kan minum wasilah minum produk ini, alhamdulillah sembuh, bisa beraktivitas, itu menjadi kebahagiaan tersendiri gitu ya. bagi pribadi, karena kita menjual dari produk yang bermanfaat gitu kan, bukan produk yang abal-abal gitu kan. Alhamdulillah gitu, manfaatnya luar biasa gitu. Dan itu menjadi wah bahagia kali gitu. Itu sih. Kalau skincare itu masih satu perusahaan itu yang Masih satu, cuma kemarin kan produk fokus di suplemen itu kan. Nah, kemudian karena udah besar gitu kan, nah baru kita buka untuk merambah ke pasar skincare. Karena gini, di tahun 2025 pasar skincare di Indonesia itu mencapai 255 triliun. 255 triliun skincare. Ya, skincare. Utamanya serum. Makanya kalau kita nggak ngambil di sini, nah kita kan bisa memilih dari sekarang menjelang tahun 2025 ini kita menjadi penonton atau main. Nah, jadi nggak bisa jadi penonton kalau Rizky gitu kan. Rizky pribadi tuh harus jadi pemain gitu. Karena 255 triliun kebagi dari 0,01%. Udah berapa gitu kan? 0,01 aja itu udah. Wah, ya lumayan gitu kan. Nah, itu makanya kita ngambil di pasar skincare gitu. Itu sih. Sejauh ini gimana sih bisnis online itu menurut Rizky setelah menggelutinya? Apakah ini memang jadi platform bisnis yang mungkin bagi pebisnis pemula, bagi anak muda ini paling memungkinkan gitu? Iya, karena mungkin karena umumnya itu awal-awal itu kan anak muda itu kan serba keterbatasan gitu kan, utamanya modal, ya kan. Gue bayangkan ketika kita pengusaha pemula, kita masih produksi kan, ketika kita ingin buka usaha itu ada 4 hal yang mesti kita urus. Yang pertama produksi, yang kedua itu finance, yang ketiga SDM, yang keempat itu ada marketing. Nah, coba bayangkan kita mesti produksi sendiri, kemudian kita pula yang mengelola uangnya sendiri, kemudian kita pula yang karyawannya gitu kan, istilahnya SDM-nya gitu kan, kemudian kita pula yang marketingnya. Wih, ribet kali gitu kan. Agak repot memang kalau pemula tuh, pusing gitu ya. Belum lagi cari vendor, supplier barang ini, belum lagi cek barang ini bagus atau enggak gitu kan. Ribet kali. Makanya kalau buka usaha kafe gitu kan, sewa ruko 1 bulan di Pekanbaru berapa? 40 juta gitu kan. Makanya kalau yang punya keterbatasan modal itu sebaiknya jangan ambil produksi, jangan yang produksi gitu kan. Mulai dari marketing. Ya, karena marketing itu mudah, ya kan? Cari konsumen gitu kan, udah punya produknya udah ada, tinggal pasarkan gitu kan. Marketing online bisa. Jadi kan kita bisa mulai di WiFi, W-nya WhatsApp, I-nya Instagram, F-nya Facebook, internet. Di situ. Itu sih. Nah juga WiFi sekarang. Apa tuh? Terakhir TikTok. Iya. Ya sekarang kan udah semakin ke sana, TikToknya udah jadi bisnis sekarang kan. Betul. Nah itu udah jadi WiFi sekarang itu. Iya. Luar biasa. Nah, kalau di Pekanbaru lah, sepengetahuan Rizky ini kan anak-anak mudanya gimana nih? Udah mulai banyak tertarik nggak muda-muda tuh menjadi pebisnis? Sebenarnya ada sebagian teman-teman itu memang tertarik di bisnis, tapi istilahnya tidak menemukan produk yang tepat, ya kan? Mereka jualan nih, tapi profitnya kecil. Kan kita sebagai pengusaha pemula itu biasanya kan istilahnya perlu profit yang gede gitu kan. Tapi mereka tidak
mengetahui hal itu gitu kan. Sama istilahnya kayak Rossi tapi mengendarai motor Mio. Cepat sampai nggak? Ya Lambat. gitu kan. Walaupun dia Rossi sekalipun. Ya, Rossi sekalipun gitu kan. Tapi ketika Rossi mengendarai motor yang tepat, maka dia akan cepat sampai gitu kan, dan akan jadi pemenang. Nah, gitu istilahnya. Ketika kita menemukan produk yang tepat, maka kita akan secepat mungkin sampai ke sebuah tujuan gitu kan. Nah, sebaliknya ketika kita menemukan produk yang salah, tapi caranya benar nih, produk yang cepat, kemudian memasarkan yang tepat, insya Allah kita akan sampai. Tapi ketika produknya kurang tepat, kita memasarkan sebagai apapun, dengan cara apapun, itu biasanya menemukan perlambatan gitu sih. Apa trik, barangkali bisa diceritakan nih, trik-trik di online bisnis ini tentu kan harus kita kuasai juga nih, Ki. Artinya kan sejauh ini yang Rizky lakukan itu mungkin bisa dibagikan bagaimana nih produk kita ini bisa cepat laku mengandalkan bisnis online itu, mengandalkan platform-platform online itu. Yang mana sebenarnya paling potensial untuk kita jadikan sarana atau wadah untuk jualan. Kan tadi ada WiFit tuh. Nah, sejauh ini Rizky tuh pilih yang mana tuh yang kira-kira sejauh ini sangat recommended untuk digunakan gitu. Sebenarnya aplikasi itu sangat kita gunakan dalam sehari-hari gitu. Memang kalau Rizky sih menggunakan semua ya, kecuali TikTok itu belum pakai. Oh, belum pakai. Makanya isi WiFi ya. Iya, WiFi aja. Itu yang sebenarnya berpotensi itu adalah WhatsApp. Sebenarnya itu yang sebenarnya teman-teman semua itu yang banyak berkonsul sama Rizky gitu kan. Apa sih gitu kan? WhatsApp. Karena apa? Di WhatsApp itu istilahnya kita kayak face to face gitu berbicara. Beda sama Instagram. Kalau Instagram itu mereka biasanya kayak beda sama WhatsApp. Karena di Instagram itu istilahnya dia posting tapi biasanya berbeda dari kehidupan nyata gitu kan. Iya kan. Tapi kalau di WhatsApp itu biasanya seperti obrolan pribadi lah gitu. Makanya ketika teman-teman yang bertanya di Instagram itu Rizky langsung arah ke WhatsApp. Nah, ya kan, nanti dibagikan ebook, kemudian bagi yang ingin konsul nih langsung Rizky coaching gitu loh. Karena jujur Rizky ketika mulai bisnis itu Rizky segera mungkin mencari mentor. Karena mentor itu istilahnya sebagai guru untuk membimbing kita ke sebuah jalan. Nah, jadi guru ini kan pernah tersesat nih, jalan ini nggak boleh, jalan ini sesat, ini nggak boleh gitu kan. Dia punya pengalaman lebih dahulu lah. Gitu kan. Nah, sementara kita pemula dengan adanya mentor gitu kan, kita nggak perlu mengalami itu semua, ya kan? Nggak perlu mengulangi kesalahan yang dulu dilakukan. Iya, betul. Dengan adanya mentor, ya istilahnya udah sini jalanin aja, gitu. Dituju sama mentor gitu kan. Akhirnya tujuan yang kita capai itu akan segera mudah tercapai tanpa kita tersesat terlebih dahulu gitu sih kalau perlunya mentor gitu. Nah, tadi platformnya lebih ke WA. WhatsApp. Gimana memaksimalkan WhatsApp ini sebenarnya? Nah, kan selama ini WhatsApp itu lebih sering ke apa ya? Memang hal-hal yang chattingnya itu lebih ke pribadi-pribadi gitu ya. Tapi kok ini larinya ke bisnis? Gimana mungkin tipsnya itu? Apakah kita memang jualan gitu? Oh, belilah ke semua orang di share gitu tuh gimana nih? Nanti kalau gitu di blog. Nah, itu kan kadang-kadang saya kita kan ragu kalau nawarin ada. Nah, sebenarnya ada trik lain gimana? Ada. Oh, gitu. Ada. Bagi dong. Jadi, boleh. Ini lagi bagikan. Jadi awal-awal itu karena Rizky belum terlalu paham gitu kan. Udah Rizky mulai aja apa yang Rizky bisa. Dari story WA kan udah posting gitu kan. Karena story WA ini kan jam-jam orang melihat HP itu ada pagi, kemudian siang, kan orang rata-rata pada kerja itu kan, siang, sore orang pada pulang kerja, HP lagi, kemudian malam. Nah, waktu-waktu itu Rizky gunakan untuk posting, story gitu kan awal-awal kemarin gitu kan. Jadi ketika posting pagi, posting siang, sore, malam gitu terus sampai jalan sebulan 2 bulan gitu kan. Akhirnya dengan karena adanya mentor tadi bertambah ilmu. Akhirnya dengan chat personal. Kalau chat personal itu pun ada adab-adabnya, diajarkan, nggak boleh langsung belilah, nggak boleh. Nanti kita di blok sama mereka gitu kan, nggak boleh. Istilahnya dengan
membagi-bagikan. Kita jualan gitu kan, tapi harus ada manfaat yang kita kasih ke konsumen. Jadi sebelum kita jualan ke mereka, kita kan kebetulan konsumen gitu kan, jual suplemen gitu kan. Jadi yang nyambungnya apa? Kita bagi ke mereka tips kesehatan. Apalagi di masa pandemi gitu kan. Oh, cara mencuci tangan yang baik, kemudian apalagi share artikel tentang usaha gitu kan. Kalau kami di dunia suplemen itu kan ada dua nih, ada untuk bisnisnya, ada untuk konsumennya, khusus untuk konsumen aja gitu kan. Kalau yang konsumennya itu tadi kami bagikan tips kesehatan, ya kan, atau yang skincare, tips merawat kulit yang baik, kan, atau yang dunia usahanya bagi anak mudanya gitu kan, bagi yang mulai bisnis, kami share artikel-artikel yang bermanfaat seperti tip-tip dalam dunia usaha gitu kan. Tadi tidak produksi gitu kan, memaksimalkan marketing gitu kan, finance-nya bagus, kemudian tidak menyewa karyawan dulu karena kita pemula gitu tadi gitu kan. Itu sih seputar dunia WhatsApp. Kemudian ada lagi yang namanya menggunakan sandbox, itu nanti di Chrome kita klik di situ. Jadi satu grup WhatsApp itu kita tidak menyimpan nomor dia gitu kan, tapi dengan sekali klik kita bisa langsung terkirim ke jumlah anggota grup semua gitu loh. Ada sih trik-triknya di situ. Nanti insya Allah kita bahas intens lagi lah. Okay. Tentu itu harus belajar lebih intens ya. Yes. Nah, tadi cerita tentang berbisnis ini kan juga kita harus punya teman-teman yang sepaham, teman-teman yang saling support. Betul. Ya kan? Nah, Rizky gimana nih mencari lingkungan yang seperti itu tuh? Oh gitu. Jadi kita ini kan sebenarnya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sevisi, ya kan. Misal ini tujuannya untuk foya-foya. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang yang senang foya-foya, maka kita akan happy fun di situ kan. Tapi ketika kita ini orang yang visinya besar gitu kan, cita-cita besar, maka kita akan dikumpulkan dengan orang yang seperti itu. Nah, termasuk Rizky alhamdulillah gitu kan, dikumpulkan dengan orang-orang yang senantiasa positif mindset gitu kan. Namanya komunitas 100 juta. Komunitas 100 juta. 100 juta. Itu komunitas kayak apa itu? Komunitas yang senantiasa menggerakkan kita dalam berbisnis gitu kan. Senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, senantiasa membimbing ya itu tadi ke dalam bisnis gitu kan. Bisnis itu pun bukan bisnis yang dunia, tapi orientasinya kepada, makanya di akhir jargon kita itu di komunitas 100 juta ada omset profit sedekah. Jadi maksudnya itu 100 juta omset, kemudian setelah tercapai 100 juta omset, tercapai 100 juta profit. Kemudian setelah tercapai 100 juta profit, tercapai 100 juta sedekah. Itu targetnya per bulan. Per bulan? Per bulan. Kan. Bismillah gitu kan. Dengan mencari teman-teman yang seperti itu, gimana caranya? Kita di komunitas itu kan di awal tadi kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sevisi. Maka kita betulkan visi kita seperti apa, Bu. Maka insya Allah kita akan jumpa nih. Ketika udah jumpa, maka dengan sendirinya akan menyatu loh. Obrolan itu akan menyambung dengan sendirinya, ya kan? Misal kita nih cita-citanya pengen membesarkan bisnis, kan? Maka ketika akan jumpa orang-orang yang sevisi gitu kan, oh sama nih, aku juga ingin membesarkan bisnisku. Oh gimana kita sharing nggak? Itu akan jadi ketertarikan dengan sendirinya gitu. Oke. Sebenarnya visi seorang pebisnis itu apa? Nah, tadi kan visi. Apakah visinya memang untuk jadi orang kaya gitu? Kalau di komunitas itu apa yang ditanamkan dulu visi seorang pebisnis? Visi ya. Kalau kami itu di komunitas 100 juta itu ada 3A visi misinya. Pertama Allah dan Rasul, kemudian anak dan keluarga, dan yang ketiga itu amal jariah. Oke. Itu 3A ya? 3A. Allah dan Rasul. Karena teman-teman yang berbisnis tapi mengabaikan Allah dan Rasulnya, itu bagaimana? Sedangkan Allah itu yang maha memberi rezeki gitu kan. Maka kita berpaling dari dia. Itu gimana ceritanya gitu kan? Kita minta kaya, Allah minta kaya. Sementara kita mengabaikan yang punya rezeki gitu kan. Itu kan mustahil gitu kan. Terus tuh anak dan keluarga. Mengapa anak dan keluarga? Karena banyak orang-orang di luar sana gitu kan.
ya bukan di sini gitu kan, ya di Samudra Atlantik sana lah gitu kan. Di negara Wakanda ya. Iya, Wakanda. Itu ketika kerja anak dan istrinya terabaikan. Iya, kan. dia ngejar dunia melulu, Ya, mengejar dunia, anaknya sama istrinya diabaikan. Akhirnya apa? Bahkan kalau udah kaya anak istri ditinggalin. Yes. Cari yang baru. Jangan sampai. Itu harus jadi visi dulu, Ya, harus visi. jadi tujuan bahwa setelah Allah dan Rasul, anak dan istri dan keluarga itu harus jadi Utama. yang utama, tujuannya untuk membahagiakan mereka, gitu kan. Dan baru yang ketiga itu amal jariah. Amal jariah. Itu akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia, ya kan? Karena ketika sudah tidak ada dunia, maka yang kita harapkan ya amal. Iya. Maka istilahnya ketika meninggal, istilahnya passive income, tapi dalam bentuk pahala. Nah, ya kan? Nah, itu. Luar biasa. Jadi itu dulu. Jadi pebisnis itu bukan niat awal dia langsung mau cari kaya, bukan. Yes. Ternyata. Jadi luruskan nih bagi anak muda yang mau berbisnis, luruskan niatnya dulu, visinya jangan itu dulu. Jadi agar jalannya usaha itu, bisnis itu pada relnya. Betul. Ya kan? Dan kita selalu ditolong sama pemilik rezeki. Betul. Oh. Nah, selain bisnis apa nih aktivitas Rizky nih? Fokus di bisnis kayaknya. Fokus di bisnis. Ya, sama istilahnya membantu teman-teman yang lain. Oh, mentorin lah ya. Ya, mentorin teman-teman yang baru-baru mau terjun di sini. Yang mau terjun di sini, yang nggak tahu kendaraannya apa gitu. Yang di sini, insya Allah sih fasilitasi lah gitu, insya Allah. Memang ketika kita ingin sukses, kita mesti mensukseskan orang lain gitu kan. Oke. Jika ingin bahagia, maka kita bahagia orang lain, membahagiakan orang lain. Cuma kita lihat ketika kita memberi sesuatu kepada anak yatim gitu kan, dan melihat anak yatim itu tersenyum dengan apa yang kita berikan, wah itu menjadi kebahagiaan tersendiri gitu kan. Ketika mereka tersenyum, kita ikut tersenyum gitu. Makanya itu sih yang melandasi Rizky ingin berbisnis. Oke, jadi berbisnis itu bukan semata-mata mengejar uang, tapi juga bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, orang sukses itu bukan semata-mata dirinya bisa berjaya dan sukses sendiri, tapi juga bisa mengajak orang lain untuk sukses. Itu baru orang sukses sebenarnya, gitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Masih berarti sering kasih pelatihan-pelatihan juga ya? Iya, insya Allah. Itu pelatihannya apa yang biasanya diberikan? Biasanya kalau jadi Ini dari komunitas ya, kegiatan itu? Dari komunitas ada, dari luar komunitas ada. Kadang teman-teman dari mahasiswa itu minta jadi pembicara gitu kan, seputar dunia usaha. Ya berikan gitu kan, apa yang Rizky punya ilmunya ya diberikan gitu kan. Insya Allah di tanggal 9 Oktober ini kita akan ada di Web Hotel, kebetulan tentang upgrade your skill. Ya apa namanya, skill yang mesti dikuasai anak muda. Itu kan ada copywriting, ada motivasinya mengapa mesti dunia usaha gitu kan. Kemudian ada desain, karena anak muda sekarang itu kan melek pada medsos. Ya. Medsos sebelum posting tentu mereka ya mengotak-atik apa namanya gambar perlu apa desain gitu kan. Makanya itu perlu menjadi sebuah perhatian lah pada anak muda gitu. Berarti kalau kita mau terjun di bisnis online ini, beberapa skill yang harus kita miliki antara lain tadi copywriting. Ya, Karena itu menyangkut bagaimana kita menceritakan produk secara menarik ya. ya betul. Bagaimana membuat ini ya semacam soft selling lah ya. Ya, betul, soft selling. Karena kan kalau kita hard selling belilah, ya, tawarkan langsung biasanya orang langsung Di blok ngelak. ya. Di blok. Jadi bagaimana dengan teknik bercerita, teknik bernarasi, tapi kemudian maksud hati ingin menjual itu sampai. Iya, betul. Kedua desain ya, penting Desain ya. penting. Mendesain foto, produk Ya, dan sebagainya gitu ya. Walaupun kita di KSJ itu Komunitas Sarjana itu udah ada postingannya. Cuma untuk mempercantik Instagram kita, untuk mempercantik profil Facebook kita, untuk mempercantik tampilan WhatsApp kita, tentu kan punya pribadi kita gitu kan. Itu ingin seperti apa desain yang kita ciptakan, maka kita perlu gitu kan. Nggak usah repot-repot pakai laptop gitu kan, pakai HP gitu bisa. Biasanya teman-teman yang desain itu pakai Canva, cukup dari HP gitu kan. Itu udah bisa, udah cukup lah untuk desain. Jadi itu skill yang harus dimiliki juga, desain visual produk ya agar lebih menarik. Kemudian apa lagi nih? Desain tadi. Desain sudah.
time Copywriting. management. Ya copywriting, time management. Time management. Yes. Artinya tahu kapan harus memposting. Ya, kapan waktu prioritas. Jadi teman-teman di sini kan tentu namanya anak muda tuh ingin bergejolak, jalan-jalan, nongkrong sana nongkrong sini kan. Memang ada waktu untuk itu. Cuma kita mesti tahu kapan waktu harus nongkrong, kapan waktu harus mengerjakan ini gitu loh. Apalagi teman-teman yang masih kuliah gitu kan, itu tugas lagi, kemudian kewajiban terhadap organisasi lagi gitu kan. Tentunya mesti punya time management yang pas. Dimana kalau kita lalai dalam mengelola time management ini, maka akan berakibat pada masa depan, ya kan? Kita itu adalah implementasi dari 5 tahun ke belakang, ya kan? Misal ada anak pondok nih, beliau hafiz Quran di tahun sekarang, maka 5 tahun yang belakang apa yang mereka lakukan? Ya menghafal Quran, dia dididik, ya digembleng sama ustadznya mereka di pondok gitu kan. Kalau mereka yang 5 tahun sekarang itu punya passive income, punya segala macam gitu kan. Apa yang mereka lakukan 5 tahun belakang? Tentunya mereka berjuang gitu kan, habis-habisan dengan perjuangan yang luar biasa, dengan air mata gitu kan, karena ditolak segala macam. Ya itulah makanya mesti time management yang bagus. Oke. Luar biasa kisah-kisah dari Rizky Ramawan ini. Tentunya kita berharap dari kisah Rizky yang masih umurnya berapa sih? Jangan belum tanya umurnya. 22 tahun. 22 tahun sekarang sudah punya bisnis sendiri, sudah mandiri ya, berarti udah nggak dibayar orang tua dong ya. Alhamdulillah. Sudah bisa, bahkan mungkin sudah bisa beri orang tua nih. Insyaallah. Apa kalau untuk orang tua yang kamu ingin Inginkan. berikan yang terbaik tuh apa kira-kira? Kalau untuk sekarang tuh cita-citanya pengen mengurus mereka. Umrohkan mereka. Karena orang tua tuh apa mak nggak ada gitu kan. Ya udah gitu. Kalau umroh gimana? Iya sih gitu. Itu loh, masya Allah gitu, harus gitu kan. Harus. Jadi itu sekarang yang ingin segera dicapai itu bisa mengumrohkan orang tua. Yes, mengumrohkan orang tua. Oke. Karena kalau orang tua sih biasanya kalau yang perhiasan baju gitu Udah. nggak terlalu tertarik gitu ya. Nah mudah-mudahan lah bisa mengumrohkan orang tua, bisa terus jadi memberikan ilmu kepada teman-teman ya. Insyaallah. Ini ada gerakan ini nggak mengajak sebanyak mungkin anak muda jadi pengusaha? Iya tentu. Karena gini, ketika kita muda, ketika kita gagal, maka kita masih punya waktu untuk kembali gitu loh. Lain orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah berumur gitu kan, mereka buka usaha dan usaha itu gagal, mereka tidak punya waktu untuk kembali, ya kan? Mereka tidak punya tenaga, sudah berkurang, kreativitas sudah berkurang, kemudian modal ada, tapi ketika gagal maka akan habis. Tapi ketika kita masih muda dan gagal, kita masih punya waktu. Udah, kita nggak ada tanggungan, nggak ada anak istri, apalagi masih jomblo. Udah, ajar aja udah gitu kan. Ajar aja. Gagal sini buka lagi yang lain, gitu kan. cari lagi prospek yang lain. Gas terus. Pokoknya bisnis to bisnis lah ya. Yes. Dari bisnis yang satu ke bisnis yang lain. Nah itu cerita yang menarik dari Rizky Ramawan. Di bulan Oktober, di bulan yang identik dengan semangat dan kebangkitan anak muda, Rizky menceritakan kepada kita tentang bagaimana masa muda itu harus digunakan untuk berprestasi sebanyak mungkin, mulai berkarya sebaik mungkin, ya jangan takut gagal karena kamu masih punya kesempatan untuk bangkit lagi, ya terus berkembang dan insya Allah kalau startnya lebih awal, finishnya lebih awal. Insya Allah. Kecuali sering singgah-singgah ya, jangan singgah-singgah gitu. Finish dulu baru nikmati. Betul. Ya. Oke. Rizky terima kasih ya sudah hadir di Riau Tribun di Mabes Kopi untuk bincang-bincang berbagi pengalaman. Sukses selalu untuk Rizky di bisnisnya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi pengusaha yang lebih besar lagi, merambah ke berbagai sektor lagi bisnisnya, tidak hanya online, mungkin juga manufaktur. Itu bisa banyak karyawan tuh asik banget ya. Dan yang lain-lain semuanya ya. Salam juga untuk teman-teman di komunitas 100 juta ya, semoga bisa terus mementori, mendidik, mengajak anak-anak muda untuk lebih memilih menjadi entrepreneur daripada sekedar menjadi seorang pekerja ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika bincang-bincang ini bermanfaat, ada nilai positifnya, silakan subscribe dan share ke teman-teman biar banyak yang ikut sukses bersama Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.